Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara. Dengan saya, Bu Sinta, Tentor Bahasa Indonesia Bimbel Himalaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal PBM untuk SNBT. Yuk kita mulai! Kita bahas soal berikut. Nah, untuk soal kali ini kita boleh baca sama-sama dulu ya. Nah, soal kali ini adalah penulisan kata serapan yang salah dalam teks di atas ditemukan dalam kalimat keberapa nih? Nah, kali ini kita diminta untuk mencari penulisan kata serapan. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti kira-kira apa sih yang harus kita kuasai? Yang jelas adalah kita harus tahu nih asal-muasal kata dalam bahasa Indonesia tuh dari mana. Ya jadinya susah dong Bu, gimana kita taunya? Nah, jadi seperti ini. Kalau ngomongin kata serapan itu kan berarti kata yang diserap ya. Nah, jadi perlu teman-teman tahu, kalau kata dalam bahasa Indonesia itu bisa diserap dari banyak hal, dari bahasa yang memang sangat luas cakupannya. Yang pertama bisa diserap dari bahasa asing, dan yang kedua itu bisa diserap dari bahasa daerah. Nah, cara penyerapannya itu ada tekniknya. Tekniknya juga ada nih cara serapnya. Apa aja itu? Yaitu teknik serapan ya, kita sebutnya ya. Yang pertama itu ada yang namanya adopsi. Kedua, adaptasi. Nah, yang ketiga itu adalah terjemahan. Oke, kali ini Bu Sinta akan jelaskan secara singkat ya, kira-kira teknik adopsi, adaptasi, terjemahan itu seperti apa sih? Nah, kenapa kok dalam kosakata bahasa Indonesia itu ada istilah kata serapan? Karena ya perlu kita tahu ya, negara Indonesia itu hampir dijajah ratusan tahun nih oleh berbagai negara, Belanda, Jepang, Spanyol, dan lain-lain. Yang mungkin pada waktu itu mereka alat komunikasinya adalah bahasa dari negara tersebut, sehingga warga Indonesia pada zaman penjajahan itu secara nggak langsung juga pakai bahasanya mereka untuk komunikasi. Nah, dari situlah akhirnya muncul yang namanya kata serapan, di mana masyarakat Indonesia mengambil beberapa kosakata dari bahasa mereka untuk kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Yang pertama, adopsi. Nah, kita tahu bahwa adopsi itu mengambil secara utuh ya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan. Contohnya apa tuh? Misalnya kalau kita ambil satu contoh kata dalam bahasa Indonesia yaitu internet. Oke, internet itu kan dalam bahasa Inggris itu kan sama ya tulisannya, cara bacanya, artinya tuh sama. Nah, itu berarti adopsi tuh. Terus yang kedua ada adaptasi nih. Nah, adaptasi itu berarti penyesuaian. Ada satu huruf yang mungkin diganti, satu dua huruf, terus cara baca. Contohnya apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu komputer, dalam bahasa Indonesia komputer, pakai K. Jadi ini yang namanya proses penyesuaian. Terus yang terakhir, terjemahan. Nah, banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia tuh yang diterjemahkan. Nah, mungkin dari kita nih sering banget ngomong pakai kosakata ini, tapi ngomongnya pakai bahasa Inggrisnya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya ada loh terjemahannya, ada bahasa Indonesianya tuh ada. Contohnya apa nih Bu? Salah satu contohnya itu adalah pada kata wastafel. Wastafel. Nah, kira-kira kalau wastafel itu apa ya terjemahannya ya? Teman-teman pada tahu nggak sih? Kalau wastafel itu terjemahannya adalah meja cuci. Kayak kita seringnya ngomong wastafel, yuk naik eskalator. Itu padahal bukan bahasa Indonesia. Eskalator apa? Tangga berjalan. Nah, baru tahu kan? Sekarang kita cek pada soal yang tadi sudah kita baca ya. Kata serapan yang salah itu terjadi pada kalimat ketiga.
Nah, kok bisa, Bu? Yang mana kira-kira yang salah? Indonesia betul, tulisannya seperti itu. Menduduki juga betul, dari kata dasar duduk. Urutan kedua juga betul. Nah, berarti mana yang salah? Yang salah itu adalah pada kata hektar. Nah, dalam bahasa Indonesia, hektar secara ejaan bukan hektar. Nah, kok bisa? Nah, sedikit kita bahas ya. Jadi, kata hektar itu berasal dari bahasa Belanda. Nah, atau kita kalau ngomongin hektar itu kan kepanjangannya dari hektare. Nah, ini berasal dari bahasa Belanda. Aslinya, nah sudah ada asalnya tapi juga ada aslinya nih. Aslinya kata hektar itu berasal dari Prancis. Nah, yang bunyinya itu adalah hektare. Jadi kemudian diadaptasi tulisannya menjadi hektar. Ini ya. Nah, maka dari itu pada soal kali ini jawaban yang salah atau kata keserapan yang salah itu ada pada kalimat ketiga, lebih tepatnya pada cara penulisan kata hektar. Oke, bagaimana pembahasan soal PBM? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.